Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibul kitab Al-Syeikh al-Imam Abdul Wahab Asy'arani Zil Karamah Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa kana Abu Abdullah al-Antaqi rahimahullah yaqul idza alimta minan nasi al-wuqu'a fi 'aradika idza ra'auka fala tajtami bihim rahmatan lahum illa fi awqatis salati. Wa kana Abu Abdullah al-Magharibi rahimahullahu ta'ala yaqul man lam yanzur lil usati bi'aini rahmati faqad kharaja anit tariq. Wa kana Ma'ruf al-Qurhi rahimahullahu ta'ala idza ra'a asiyan da'a lahu bil maghfirati wa rijaluhu rahmatan wa yaqulu inna Allah ta'ala arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ba'athahu li najatin nas war rahmati lahu wa syaitanu lanahumullahu ba'atha li ihlakihim wa syamatati fihim. Wa kana Abu Abdullah al-Antaqi rahimahullahu yaqul adalah Abu Abdullah al-Antaqi rahimahullah, beliau pernah berkata idza alimta minan nasil wuqu'a fi aradika idza ra'auka fala tajtami bihim. Apabila kau mengetahui ada di antara manusia al-wuqu'a fi ardika, jatuh pada hal yang itu bagian dari kehormatanmu. Idza ra'auka, apabila dia melihatmu. Jadi kita lagi jalan, ada orang jatuh pada perbuatan yang tercela gitu. Kita kenal, dia juga kenal sama kita. Pas kita lagi nengok, taruhlah kalau sekarang ini Ustadz lagi beli pakong umpamanya, ya. Kita nggak sengaja lagi lewat, pas nengok itu dia lagi beli pakong gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Fala tajtami bihim, maka kau jangan berkumpul dengan dia. Jangan ketemuin dia. Rahmatan lahum, sebagai kasih sayang sama dia. Sebab kalau dia kita datang, kita paranin, kita ketemu, dia ciut langsung. Ibarat bunga seperti layu langsung ketika kita
Datang dia melihat kita langsung piret. Seperti Bapak nggak piret? Piret itu bahasa Betawi. Orang kalau kedinginan langsung kecil gitu. Nah, dia lihat kita itu jadi malu. Fala tajtami bihim. Jangan kau berkumpul. Jangan bertemu dengan dia rahmatan lahum. Ya, sebagai kasih sayang dengan mereka itu illa fi auqatis sholati, kecuali waktu-waktu sholat. Kalau waktu sholat kan memangnya masjidnya sama, nggak mungkin karena kita melindungi orang kemudian kita bikin masjid sendiri gitu. Enggak. Waktu sholat, setelah itu sudah. Jangan tanya kenapa. Ustadz jangan gini, Ustadz main pakong di depan orang gitu, jangan gitu. Kalau sekarang apa kira-kira yang judul ya, namanya kelihatan gitu ada CCTV, wah Ustadz lagi judul namanya. Jangan tanya Ustadz aktif juga nih gitu, jangan. Nah ini Bapak jangan salah paham ya. Jangan salah paham dengan perkataan dari Abu Abdillah Al-Antoqi. Bagaimana cara memahaminya? Coba kita ikut yang satu ini. Ya. Wa kana Abu Abdillah Al-Magharibi rahimahullahu ta'ala yaqul. Adalah Abu Abdillah Al-Magharibi rahimahullah berpendapat. Coba lihat nih. Ini biar ketemu dengan yang tadi. Malam yanzur lil usati bi ainir rahmati. Orang yang tidak memandang tukang durhaka, usat itu jamak dari asin, jamaknya usat. Jadi malam yanzur lil usati, orang yang tidak memandang ahli maksiat itu bi ainir rahmati, dengan pandangan kasih sayang. Faqad kharaja anit tariqi, maka dia keluar dari jalannya. Jadi kalau dia ini sudah mulai naik gitu, lihat ada orang lagi durhaka gitu, kemudian dia pandangannya benci, sengit, turun lagi dia. Nggak bisa dia, dan dia di kalangan kewalian itu kalau sudah turun dia nggak bisa naik lagi. Nah, kalau begitu berarti didiemin dong. Bukan. Dalam ilmu syariat itu, idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadi. Apabila kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Itu dengan tangan kalau orang lagi berantem, pisahin. Kalau ada perbuatan yang besar, maka harus yadun bimakna sultan, maknanya kekuasaan. Jadi kita membuat laporan ke Kapolres, maka pihak polsek nanti yang nangani. Itu maknanya bilyadi ay bisultan, ada power. Fa illam yastati ya fabil lisan. Kalau nggak mampu dengan tangan, nggak punya power, ajak dialog, deketin, bersahabat, udah akrab, baru kita nanya dan luruskan kenapa seperti itu. Nah itu dengan cara kata Nabi kasih hadiah, ya sering ketemu, udah jatuh cinta, baru ditegur. Fa'ilam yastati fabi qalbi. Kalau tidak mampu juga, maka benci saja. Maka benci wa ad'aful iman. Ini serendah-rendahnya iman. Ini adalah hadis sahih yang berkaitan prinsip tentang hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang sedang dibicarakan ini bukan yang nggak mungkin, yang nggak mungkin dia melakukan hisbah gitu loh. Tadi tuh ya kita lagi lewat, kemudian pas kita lagi nengok, lagi beli nomor, kita tahu di situ memang tempat beli nomor. Saya lihat sendiri, Ustadz beli, saya lihat. Jadi ini saya ngomong fakta bukan yang fiktif gitu. Wah, Ustadz
nongkrong di situ. Berarti dia ngerti itu apa itu rumus ngecah ya. Tesen ya 8, tesennya 3, 2, tesennya 5 gitu kan. Berapa lagi? Berapa Zah? Lu jangan pura-pura nggak tahu dulu. Nah itu dia bisa ngitung. Saya waktu itu dalam hati saya kasihan, tapi demi Allah tidak pernah saya mengatakan sampai sekarang. Jadi saya menceritakan kasusnya, tapi kita nggak boleh menyebut namanya. Nah, kenapa ini para sufi ini mengatakan gitu? Orang yang sudah mau naik, ketika dia lihat ahli maksiat, ahli itu maknanya kerjanya memang begitu gitu. Artinya biar udah diomongin gimana dia tetap aja begitu. Orang banyak, ustadz itu jamak dari asin banyak. Mungkin juga kita hisbah karena jumlahnya tidak. Kemudian kita nggak penuh dengan kasih sayang, dengan cinta melihat dia, maka kita udah masuk keluar lagi. Nah, dari mana dalilnya? Ada dobit hadis yang menjelaskan tentang itu begini. Man ayyara musliman bidzambin. Barang siapa yang mencaci, menghina seseorang itu karena perbuatan dosanya. Wah, besar. Apa gitu keluarga. Lam yamut hatta ya'mala bih. Orang ini kalau dia tidak tobat, tidak sebelum mati dia sudah melakukan kesalahan yang dia hina gitu. Ingat nih, hati, itu hadis Nabi. Ya, man ayyara musliman bidzambih. Barang siapa yang menghina orang muslim karena perbuatan dosanya. Kita tahu dia Islam. Kita tahu dia ustadz mamanya. Lagi jatuh, itu kan ustadz kepepet kalau beli pakom. Kepepet nggak? Ini ngomong nih bener nih, ustadz beli pakom kira-kira kepepet nggak? Kepepet, kalau kaya dia nggak bakalan mau. Untung-untungan dia. Nah, man ayyara musliman bidzambin, siapa yang menghina orang Islam dengan dosa yang dikerjakannya, lam yamut, dia tidak akan mati hatta ya'mala bihi, sampai dia melakukan kesalahan yang dia hina itu. Kalau dia nggak taubat, dia melakukan itu. Jadi Nabi sendiri nggak boleh. Ada satu ungkapannya bagus itu. Kesempurnaan seseorang itu. Jadi istiqmalul iman, kesempurnaan iman seseorang itu ketika ayyuminu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika dia benar-benar beriman dengan qadar, dengan ketetapan Allah yang baik dan yang buruk, dia percaya itu, dia beriman. Oh, ini medan area skenario Tuhan. Biarin aja gitu. Kenapa? Karena manusia itu dalam hitungan detik dia bisa berubah. Itu kenapa kita nggak boleh menghina. Kalau dia berubah, dia jadi alim, dia jadi ahli ibadah, kalah kita. Sementara kita yang menghinakan, kita yang menjadi pelaku perbuatan orang itu. Auzubillahi min dzalik. Sehingga nggak boleh. Jadi kalau ada, maaf ya, di kampung umpamanya hostess apa sih itu pelacur gitu ya. Wong Jawa Timur ngarani telembuk ya. Ya sudah, kita dekati saja. Tetapi bi'ainir rahmah, pandangan kita itu tetap harus pandangan kasih sayang. Kenapa?
dia dalam skenario Tuhan. Jangan ikut campur kalau Allah sedang memainkan sebuah fragmen tentang kehidupan. Bersyukur saja kalau kita tidak jatuh. Jadi bersyukur saja kita tidak jatuh seperti dia. Bersyukur saja kita tidak melakukan kesalahan dia. Itu aja. Jadi kalau dia minta tolong, bantuin. Nah, biasanya orang kalau bikin tahlilan ada berkatnya. Ini rumahnya dia lewat tuh berkat, lewat. Nggak mau, berkatnya nggak dikasih. Ngapa? Nggak beres. Ya, ahli maksiat. Jangan, kasih juga. Itu yang namanya ainur rahmah. Jadi kita benci sama perbuatannya saja. Kamu melanggar perintah Allah. Tapi kita memahami itu sebagai skenario Tuhan, fragmentasi yang Allah sedang mainkan bi'ainir rahmah. Kasih, walaupun kasih tahlilan tetangga, kasih buah tangannya. Apa ya? Ajaran akhlak dalam Islam itu begitu. Saya waktu itu rumit nih memahami yang seperti ini, saya rumit. Tapi ketika saya ketemu sama hadis itu, maka saya berpikir, oh, ada batasnya hisbah, ada di mana orang sudah berpandangan itu melepaskan hisbah. Tapi bagaimana dia melihat khairihi wa syarrihi bimasyiatillah. Yang baik, yang bagus itu adalah kehendak Tuhan. Memang ceritanya itu mesti berpasangan. Wa khalaqa kulla syai'in azwaj. Allah menjadikannya itu berpasangan. Biarin aja. Ya. Subhanallah. Ya. Inna likulli syai'in khalaqnahu zawjain. Sesungguhnya setiap sesuatu kami ciptakan itu berpasangan. Coba nih Bapak. Inna likulli syai'in khalaqnahu zawjain. Sesungguhnya setiap sesuatu itu aku jadikan itu berpasangan. Kita disebut laki karena ada perempuan. Sekarang disebut malam karena ada siang. Kita disebut di bawah karena ada yang di atas. Kita di sebelah kanan karena ada yang di sebelah kiri. Ada orang baik, pasti ada orang tidak baik. Ada orang beribadah, ada orang durhaka. Kalau Allah yang menciptakan, jangan terlalu jauh membencinya. Ya, ini beda ya, kacamata syariat dengan kacamata sufi itu berbeda. Kacamatanya seperti itu. Ya, jadi kalau masih agak rumit, memang begitu. Saya dulu awalnya susah saya. Karena alam fikihnya, alam fikih, alam syariatnya itu masih kuat. Ini susah nih memahami. Tapi ketemu sama hadis itu, man ayyaru musliman ya bidzambin lam yamut hatta ya'mal bih. Saya lama-lama pada ini medan area teologi ketuhanan. Jangan ikut campur kalau Tuhan sedang memainkan fragmentasinya. Kita benci aja, bersyukur saja kalau kita tidak seperti dia. Titik. Jangan menganggap kita masuk surga, dia masuk neraka. Jangan. Bayangin ya, orang udah masuk thariqah, disuruh keluar lagi, mental dia keluar gitu. Dari lantaran matanya memandangnya layan zuru bi'ainir rahmah, tidak memiliki pandangan kasih sayang. Subhanallah. Ya. Wa kana Ma'ruf al-Qurhi rahimahullahu ta'ala adalah Syekh Ma'ruf al-Qurhi rahimahullah, idza ra'a asiyan, apabila ia melihat orang yang sedang durhaka, melihat orang yang sedang melakukan maksiat,
da'a lahu bil maghfirati, ia langsung mendoakan orang itu untuk mendapatkan ampunan. Ya. Warijaluhur rahmah, dan warijalahur rahmata, ya. Dan diberikan perjalanannya itu rijal dari kata rijlun gitu ya, kaki, maksudnya perjalanan ya. Perjalanannya itu perjalanan kasih sayang. Ya. Wa yaqulu, dan ia mengatakan habis didoakan itu, innallaha ta'ala arsala Muhammadan, sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, wa ba'asahu linajatin nasi warahmati, beliau diutus untuk menyelamatkan manusia dan menyayanginya, ya, lahum, untuk mereka itu. Wa syaitanu la'anahumullah, adapun setan, ya, yang Allah melaknatnya, ba'asa li ahli li ihlakihim, beliau apa itu, setan diutus itu li ihlakihim, untuk membinasakan mereka, wasyamatati fihim, dan saling memaki di antara mereka. Jadi kalau kita lihat orang durhaka kemudian kita tidak doakan, maka sebenarnya kita sudah terbawa oleh pengaruh setan gitu. Sebenarnya itu orang juga karena pengaruh setan dia durhaka. Berarti kita bersekongkol dengan setan. Subhanallah, ya. Ulama-ulama semacam itu cara pandangnya. Jadi jangan heran ada orang begini. Katanya Palestina itu negeri 1000 wali, negeri para nabi dan rasul. Ulama-ulamanya kemana? Doanya kemana? Kok mereka dibombardir sampai hancur-hancur gitu? Kok mereka, apakah tidak kabul doanya di hadapan Allah? Bisa jadi itu. Orang akan mengatakan itu. Tapi sesungguhnya ulama-ulama di sana itu tidak takut menghadapi Israel, dan dia bukannya tidak kabul doanya dari lantaran kalau dia berdoa berarti dia tidak paham memahami fragmentasi yang sedang dimainkan oleh Tuhan. Jadi kalau Allah itu ilustrasinya dalang yang sedang mempertemukan antara Gatot Gocong sama Buto Ijo mamanya, ya dia mesti berantem karena memang alur ceritanya itu adalah pertempuran. Nah ini rumit nih memahaminya. Ya, jadi adapun kita mana? Ya kita wajib benci terhadap Zionis Israel, itu wajib benci. Wajib hukumnya kita mencintai saudara-saudara kita itu yang teraniaya. Gitu. Tapi pada konteks sunnatullah, ekosistem yang punya keterkaitan antara aspek kehidupan satu dengan yang lainnya, Allah sedang memainkan fragmentasi. Ya. Dulu pernah waktu zaman COVID-19 ya, saya sampaikan di sini atau di Sarin, saya lupa. 13 tahun umat Islam itu dianiaya. Itu mengapa pada akhirnya disuruh hijrah. Kenapa? Dibunuh. Kalau dagang diinjek-injek dagangannya. Lawan dibunuh. Dan gak ada hukum bagi pengikut Muhammad. Karena yang membencinya bangsanya Nabi sendiri. Kaum Quraisy itu musuhnya Nabi gitu. Kan Quraisy itu kalau di sini itu Raden Tumenggung, Aryo, gitu, darah biru Quraisy itu. Musuhnya itu 13 tahun. Coba. Palestina berapa tahun?
berapa tahun Palestina ini yang akhir nih, Juli 2004 kalau nggak salah. Kan berarti udah hampir 1 tahun nih genosida dilakukan. Nabi, pengikutnya Nabi itu 13 tahun. Ketika Nabi sore di siang hari itu panas, tapi panasnya itu sudah condong ke barat ya, sudah condong ke barat karena Nabi berteduh di samping Ka'bah supaya tidak panas. Ada sahabat Nabi itu yang ya, kita kan kalau bersahabat ada yang rada berani gitu ya, nanya, ya Rasulullah, ala tansuhu lana. Hai Rasul, kenapa kau tidak memberikan pertolongan kepada kami? Jadi dia udah menderita. Ala tad'u lana. Kenapa kau tidak mendoakan kami? Kan doanya qabul gitu. Ini paham ini. Masa 13 tahun Nabi tidak mendoakan? Emang doanya Nabi nggak qabul? Buat menjawab pertanyaan tadi nih. Emang doanya Nabi nggak qabul gitu? Nabi ketika ditanya yang semacam itu, beliau mengatakan bahwa wallahu yaf'alu ma yasha. Allah itu akan melakukan apa yang dikehendakinya. Hatta musafiru ya hatta yusafirul musafiru min San'a ila Hadramaut, sehingga seorang musafir kalau dia mesti pergi maka dia mesti berangkat dulu dari San'a. San'a itu negeri di atas awan ya, Yaman sebelah utara itu pergunungan yang dingin, San'a. Musafir harus jalan dari San'a sampai ke Hadramaut. Hadramaut itu Yaman selatan, panasnya luar biasa. Kebalikannya, dia mesti jalan dulu kalau mau pergi musafir itu. Nggak bisa berdoa di San'a pengen ke Hadramaut bing gitu, nggak bisa. Itu yang kalau belum paham yang keduanya ini. Kata beliau, hatta dzi'bu ala ghanami, hatta ya'kulu dzi'bu ala ghanami, sampai serigala itu yang menangkap buruannya itu tadi, kambing yang diburunya itu dimakan dulu, kata Nabi. Logikanya gini, serigala itu segede gitu, yang ditangkap kambing, habis nggak dimakan? Enggak, perutnya nggak muat kambing itu. Ya, jadi hatta ya'kulu dzi'bu ala ghanami, sehingga serigala yang menangkap kambing itu harus makan dulu. Habis enggak bakalan habis karena perutnya terbatas. Kalimat ketiga, walakin tasta'jilun, kamu ini maunya terburu-buru. Walakin tasta'jilun, kamu ini maunya cepat-cepat. Padahal 13 tahun. Sekarang ini Palestina baru setahun yang benar-benar ini dipecet habis. Jadi Bapak sekalian connect dengan bacaan kita di kajian ini. Jadi bagian mana kita mesti hisbah, artinya amar ma'ruf nahi munkar, bagian mana cara pandang kita dengan ainur rahmah, kasih sayang, dalam melihat bahwa itu adalah fragmentasi skenario yang sedang dimainkan oleh Tuhan. Jangan ikut campur. Sebagai muslim doakan supaya sabar. Kan ya tapi mati dia. Tapi dia dibom, berkeping-keping dagingnya itu. Kalau dia hidup
belum tentu dia masuk surga. Kena bom berkeping-keping, orang menangis pilu mendengarnya, tapi dia matinya syahid. Yang berkeping-keping itu tubuhnya. Yang orang yang utuh pun ketika dimasukkan dalam kubur jadi makanan belatung. Hancur semua. Tapi ruhnya tidak bisa dibom. Dan ruhnya itu yang nanti dia berbahagia ketika dikembalikan jasadnya. Jadi kelihatannya dia musibah, tapi dia bersyukur mati syahid. Ya, sehingga di dalam hadis Imam Abu Daud dikatakan, ya, apa itu? Malam nawa, ya, siapa yang tidak niat alal ghazwi untuk berperang, siapa saja yang tidak berniat dalam hatinya tidak berperang, famata kemudian dia mati, ayamutu min syu'batin minan nifaq, maka dia matinya itu kelompok orang munafik. Ada perangnya, kita nggak mau bantu, doa enggak, ngasih duit enggak, memberikan enggak, jangan mati kalau belum tobat karena pengerompokannya juga. Wa man ishtahada sahalallahu lahu alas suhadaihi. Siapa yang minta mati syuhada, lihat ya, maka Allah akan mudahkan alas syahadah untuk mendapatkan mati syahid. Walau mata ala firashihi, meskipun ketika meninggalnya itu di atas tempat tidur. Ya. Nah, kalau begitu siapa bilang orang yang terkeping-keping mati itu jelek? Kalau berdasarkan kajian hadis-hadis, enggak. Hebat dia. Dia orang yang dikasih sayang. Cuma kacamata kita kadang-kadang suka begini, sebelah mata kita melihat. Nah, ini adalah kacamata untuk bisa, ya, bercermin dengan kehidupan. Subhanallah. Marah sama perbuatannya. Tapi yang membuat skenario tak boleh dibenci. Bersyukur kalau kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Ya, melakukan kesalahan. Ya, subhanallah. Qala meriwayatkan, ya, qala, ya, qala rawi berkata yang menceritakan, meriwayatkan, wa marra ala ma'rufin rahimahullah qaumun fi zawrakin fid dajlah. Pernah berjalan di depan Ma'ruf al-Qurhi rahimahullah, qaumun, satu kaum, fi zawrakin fid dajlah, ya, pada sampan yang Dajlah itu kalau kita menyebutnya itu sungai Tigris. Orang Arab mengatakan Nahrud Dajlah. Ya, jadi pernah jalan, ya, di depan Ma'ruf al-Qurhi itu satu kaum, ya, sampan yang di atas Dajlah, di sungai Tigris. Wa baina aidihim, ya, al-khamru wa nahuhu, dan di tangan mereka itu tadi ada khamar, ada yang memabukkan, ya. Jadi di atas sampan, ya, mereka itu mabuk itu di sungai Tigris itu tadi. Faqilalahu, maka dikatakan kepada Ma'ruf, ala tad'ullaha ala haula'il qaumul usati. Ini kan sama nih. Ya Rasulullah, ala tad'ulana. Wahai Rasul, kenapa kau tidak mendoakan? Ini Ma'ruf al-Qurdi mengatakan ala tad'ullaha
ala haula'il qaumul usati. Ya, dia bilang, kenapa kau tidak mendoakan kepada Allah untuk mereka itu? Ya, ini tad'u kalau ketemu Allah itu maknanya doa jelek. Kalau tad'u ketemu makna fi itu doanya bagus. Jadi kira gini, kenapa kau tidak apa mendoakan yang jelek? Jadi apa bahasa Indonesia? Jadi bahasa Arab tad'u, da'ayatu kalau ketemu Allah itu doanya jelek. Kalau ketemu fi doanya bagus. Kenapa kau tidak bikin doa? Kenapa kamu tidak sumpahin? Nah, kira-kira bilang sama Ma'ruf, kenapa kau tidak sumpahin, kau mohon kepada Allah sumpahin mereka itu yang melakukan durhaka itu di atas perahu, mabok-mabokan gitu. Ya. Faqala, maka berdoa. Coba lihat nih. Maka berdoa Ma'ruf itu tadi. Allahumma kama farahtum fid dunya. Ya Allah, sebagaimana kau berikan kebahagiaan ya kepadanya di dunia, fafarrihum fil akhirati, bahagiakan mereka itu di akhirat nanti. Mana? Bencinya mana? Ada. Kalau kita lihat orang lagi mabok-mabokan gitu, ngomong ngaco gitu, kita naik motor lewat, apa yang kita omong? Ngaco, mampus bener. Apalagi? Orang kayak gini mah pantasnya neraka paling bawah, keraknya api neraka. Kebencian yang timbul. Ma'ruf al-Khurqi ketika dia bilang, kenapa nggak kau sumpahin mereka itu? Karena Ma'ruf al-Khurqi itu ulama sufi gitu. Jadi sama wali-wali yang ada di Palestina itu, mereka mendoakan supaya Allah memberikan kesadaran, bukannya mereka itu ya membencinya skenario semacam. Allahumma kama farrahtum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, ya sebagaimana kau memberikan kebahagiaan mereka di dunia ini, berikan kebahagiaan mereka di akhirat. Ya Allah, tumpul rasanya otak kita itu selama ini ditumpul, ya, sulit memahami bahwa keburukan orang lain itu adalah cermin untuk kita menilai diri sendiri. Ada hadisnya tuh, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu cerminnya orang yang beriman. Idza ra'a aiban aslahahu. Apabila dia lihat di cermin itu ada yang jelek di mukanya, maka dia bagusin. Kita ngaca nih, di kaca ada hitam di sini coneng. Kata Nabi, hapus. Ya, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu kaca cerminnya orang mukmin. Idza ra'a aiban aslahahu. Kalau lihat keburukan pada cermin itu, perbagus. Kalau ada orang mukmin yang kita jadikan cermin lagi nggak bagus, bikin bagus. Gimana caranya? Itu hisbah. Kalau nggak bisa gimana? Doain. Tapi jangan mengintervensi bahwa itu adalah skenario Tuhan. Subhanallah. Ya. Saya baca kitab ini kadang-kadang membekas gitu, sampai lama gitu memahaminya itu. Ya Allah, betapa kita itu masih kasar,
betapa kita itu masih keras, betapa kita itu sayangnya itu masih terbatas. Kalau sayang masih pilih-pilih, belum bisa kita menyetrap dengan penuh kasih sayang. Ya. Faqalu, maka mereka berkata, innama sa'alnaka an tad'u alaihim wa ha anta tad'u lahum. Sesungguhnya kami minta kepada engkau, ya, kepada Ma'ruf Al-Qurdi, an tad'u alaihim, nyumpahin mereka. Ini tad'u ketemu ala nih. Sumpahin mereka. Wa ha anta tad'u lahum. Ya, sementara engkau mendoakan yang baik untuk mereka supaya di dunia lagi bahagia, di akhirat juga bahagia gitu. Faqala, maka menjawab Ma'ruf Al-Qurhi, ma'adzallah an ad'u ala muslimin. Ya, aku berharap perlindungan dari Allah. Aku mendoakan, ya, terhadap sesama muslim. Wa innallaha ta'ala la yufarrihuhum fil akhirati. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membahagiaan mereka itu di akhirat. Illa intaba alaihim fid dunya, kecuali dia bertobat di dunia ini. Jadi maksudnya dia mendoakan kebahagiaan akhirat, maknanya itu Allah membukakan pintu taubat dalam hati. Ya, subhanallah. Wa ghafara lahum, dan Allah akan mengampuninya. Wa hadza min husni siyasatihi rahimahullah. Kata pengarang kitab ini, hadza, ini perkataan Ma'ruf Al-Qurhi ini tadi, min husni siyasatihi rahimahullah, termasuk dari strategi siasat itu, ya, strategi, ya, pandangannya dari Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah. Jadi nggak ada begini, Allah marzuqhu taubatan sholihatan gitu. Kalau kita bisa jadi gitu, ya Allah berikanlah taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha gitu kan. Dia enggak. Allahumma kama farrahtum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan dia di dunia, ya, sedang berbahagia nih, mabok-mabokan, fafarrih, ya, fafarrihum, bahagiakan dia di akhirat. Maknanya bukakan jalan taubat dan terima taubat. Ya, nah ini yang disebut dengan ainur rahmah. Melihat orang yang sedang durhaka, melihat orang yang maksiat, bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Susah ini, nggak mudah. Sekarang teorinya kita udah tahu, dasar ayatnya tahu, hadisnya udah tahu, tapi kita mempraktekannya ini berat, ya, tidak mudah, ya. Yanzuru bi'ainir rahmah, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Wa kana Ibrahim At-Taimi rahimahullah, adalah Ibrahim At-Taimi rahimahullah, la yad'u qattu ala man zalamahu, belum pernah beliau mengutuk kepada orang yang berlaku zolim kepadanya. Jadi ada orang zolim gitu, ambil, kalau di Jakarta nggak ada ya. Kalau di daerah, saya waktu di Jogja, di Solo, di Jawa Timur, ya, di Jombang itu, suka itu dengar. Rampok itu kalau mau Idul Adha itu 10-10-nya kambing itu kok nggak bunyi gitu. Dibawa itu.
Sapi kan digiring kok bisa gitu loh, nggak ada yang bangun gitu. Itu namanya zalim. Nah, beliau menceritakan bahwa Ibrahim At-Taimi tidak pernah menyumpah kepada orang yang berlaku zalim kepada diri. Nggak pernah disumpahi. Kalau kita ngelihat aja kita sumpahi, apalagi kita yang jadi korban. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, yakfihi mahalla alaihi min wizri zulmihi, cukup bagi orang itu mahalla alaihi, apa yang halal baginya, ya artinya yang mesti terjadi pada dirinya, min wizri zulmihi, daripada dosa kezalimannya. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi. Dia berlaku zalim sama kita, udah cukup itu aja. Jangan kita sumpahin sehingga nanti menambah berat. Nah ini maksudnya gini, ini pengamalan hadis. Ana inda zonni abdi bi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau inkana syarran falahu, kalau dia duganya jelek, apalagi dia doainnya jelek, falahu, maka berlaku buat orang itu. Pengamalannya itu. Kalau dia zalim, udah dosanya akibat dari dosa yang dia lakukan udah cukup, jangan ditambah-tambahin lagi gitu loh. Betapa orang yang zalim itu masih punya cinta kepada orang yang berlaku zalim kepada dia. Udah biarin aja. Dosanya dia juga udah cukup gitu. Jadi jangan ditambah-tambahin lagi. Kalau kita biar aja. Selamanya ya Allah. Oh. Doanya begitu, jangan diangkat-angkat dari kalau kita kan gitu ya. Marah itu campur dendam kalau kita tuh. Enggak dia. Udah cukup, jangan ditambah-tambahin, dia udah tersiksa. Ya. Dan itu memang ada hadisnya. Ketika seseorang mencaci maki orang yang sudah meninggal, dilarang sama Nabi. Ya, Nabi melarang orang itu. Ya, bahwa orang yang kamu sebutkan itu jangan kamu sebut kejelekannya, karena dia sudah cukup dengan dosa yang dia lakukan saja. Jangan ditambah-tambahin. Ya. Subhanallah. Wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala adalah Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Idza nazala ya bi fana'i darihi rifqatun wa namu yashharu yahrasu mata'ahum ila sobahi min ghairi ilmihim bidzalika. Idza nazala bi fana'i darihi rifqatun, apabila datang ke halaman rumahnya sahabat, wanamu, dan sahabatnya bermalam di situ, yashharu, maka Umar bin Abdul Aziz itu bergadang, yahrasu mata'ahum, menjaga barang-barang milik dari sahabat-sahabatnya itu ila sobahi, sampai subuh, min ghairi ilmihim bidzalika, dari lantaran ya ketidaktahuannya mereka terhadap yang demikian itu. Jadi kekhawatiran terhadap yang bakal terjadi demikian itu. Padahal ya Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang khalifah. Tapi kalau sahabatnya datang, kan kalau dulu tuh berarti naik onta. Terus di onta itu kiri kanannya itu ada perbekalan. Sahabatnya tidur di rumahnya,
dia jagain ontaknya dan perbendaharannya itu karena dia tidak tahu apa yang mesti terjadi. Bayangin seorang presiden, ya, sikapnya semacam itu. Wa qad ruwiya anna Musa alaihi salatu wassalamu qala, dan sungguh diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, ya Rabbi dullani ala ahabbil khalqi ilaik, wahai Tuhan tunjukkan kepadaku makhluk yang paling kau cintai. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, ya Musa ahabbul khalqi ilaihi, makhluk yang paling aku cintai, man idza sami'a bi anna akhahul mu'min sakathu syaukatun hazinalaha. Apabila dia mendengar bahwa saudaranya yang mukmin itu syakathu syaukatun, ya, terkena duri, hazinalaha, maka dia merasa duka cita dengan duri itu tadi, ka'annaha sakathu, seakan-akan duri mengenai kakinya. Itulah orang yang paling aku cintai. Jawaban Allah kepada Nabi Musa ketika ditanya, siapa umat ini yang terbaik? Seorang mukmin ketika dia mendengar ada orang mengaduh, aduh, kakinya kena duri, kakinya kena beling, kena paku, maka dia merasakan duka citanya seperti dia yang terkena. Cepat memberikan bantuan, cepat memberikan pertolongan, cepat refleks, ya, memberikan sugesti dan lain sebagainya. Ya Allah, ya. Jadi kalau kita baca ini, kita ini kalau di dalam iman kita ini, kalau di dalam ketentaraan kita ini baru kopral, baru balak satu nih iman kita. Ya, kopral satu. Ya, kalau dibandingkan dengan, ya, ulama-ulama yang penuh dengan kemuliaan mengajarkan yang semacam ini. Wa kana Salim ibnul Ju'di rahimahullah wallahu a'lam.